Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsara Dewi Kinasi, NPM 3 terakhirnya 222. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok Lex Mercatoria yang bermateri tentang aspek hukum dalam perdagangan internasional. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Apa sih arti dari perdagangan internasional tersebut? Bisa kita lihat, perdagangan internasional dapat diartikan sejumlah transaksi perdagangan jual beli di antara pembeli dan penjual. Tapi dalam konteks perdagangan internasional ini adalah melibatkan antar negara yang bertujuan untuk mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan definisi dari aspek hukum perdagangan internasional. Aspek hukum perdagangan internasional di sini saya akan menjelaskan dari menurut para ahli. Saya mengambil dua ahli di sini, yaitu menurut Skimitov dan M. Rafiqul Islam. Yang pertama, menurut Skimitov, hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan komersial yang sifatnya perdata. Dalam artian sempit, yakni mengatur tingkah atau perilaku negara dalam perdagangan yang memengaruhi wilayahnya. Yang kedua, menurut M. Rafiqul Islam, dalam artian sempit, kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktik. Yang dimaksud di sini oleh Rafiqul Islam adalah mendefinisikan hukum perdagangan internasional dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan untuk transaksi perdagangan internasional. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih contoh perdagangan internasional atau kegiatannya itu apa aja. Kegiatan dari perdagangan internasional adalah mengikuti barter antar negara dan ekspor atau impor. Di sini kita juga sudah tahu arti dari ekspor dan impor adalah ekspor adalah dari Indonesia ke luar negeri dan impor adalah dari luar negeri ke Indonesia. Jadi contoh kegiatan ekspor impor dan barter, Indonesia mengekspor kelapa sawit, perdagangan berlangsung secara konsisten, itu seperti kopi, karet, batu bara, dan energi panas bumi. Dan Jepang mengekspor mobil ke berbagai dunia. Kegiatan ini juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dari tujuan aspek hukum perdagangan internasional. Yang pertama, mencapai perdagangan yang stabil. Apa sih yang dimaksud dari mencapai perdagangan yang stabil ini? Berarti menciptakan kondisi pasar di mana aktivitas perdagangan berlangsung secara konsisten, berkelanjutan, dan tanpa gangguan yang signifikan dalam jangka panjang. Perdagangan stabil memastikan bahwa pelaku bisnis, baik dalam negeri maupun internasional, dapat menjalankan operasinya secara keyakinan dan keandalan. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya dunia. Yang dimaksud di sini adalah hukum ini menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya dunia seperti yang tadi kita sebutkan. Indonesia mengekspor kelapa sawit dan Jepang mengekspor mobil ke berbagai dunia. Yang ketiga, meningkatkan volume perdagangan. Yang dimaksud di sini adalah meningkatkan volume perdagangan dunia adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi global, memperluas pasar, meningkatkan efisiensi produksi, dan memberikan akses yang lebih luas kepada konsumen terhadap berbagai produk dan layanan. Sebenarnya ada satu lagi yang saya akan jelaskan, yaitu tujuannya adalah menghindari kegiatan dan praktik yang merugikan perdagangan internasional. Berarti aspek hukum di perdagangan internasional bertujuan untuk mencegah tindakan, kebijakan, atau perilaku yang dapat mengganggu kelancaran, keadilan, dan stabilitas perdagangan antar negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar hukum. Saya mengambil dua prinsip di sini, yaitu kebebasan berkontrak, kebebasan komunikasi. Keduanya adalah meliputi tentang kebebasan. Tapi apa perbedaannya? Yang pertama, kebebasan berkontrak adalah artinya mencakup hukum bidang yang cukup luas, meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang disepakati oleh para pihak. Dalam prinsip ini termasuk kebebasan untuk memilih forum sengketa dagang, namun tidak boleh bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan.
Yang kedua, kebebasan komunikasi, yaitu transaksi tanpa hambatan. Yang dimaksud di sini adalah kebebasan komunikasi untuk keperluan untuk bermaksud berdagang dengan siapapun juga, dengan navigasi berbagai komunikasi. Dalam komunikasi ini, untuk maksud berdagang, kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem politik dan sistem ekonomi. Sekian dari penjelasan materi tentang aspek hukum dalam perdagangan internasional. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ada yang mau bertanya? Ya, saya ingin bertanya dari kelompok bisnis internasional, bagaimana prinsip lex mercatoria menerapkan dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi. Terima kasih sebelumnya Lutfi atas pertanyaannya. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana prinsip lex mercatoria diterapkan dalam penyelesaian perdagangan internasional. Saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih lex mercatoria tersebut. Lex mercatoria di sini saya ambil dalam kelompok saya. Nama kelompok ini adalah hukum pedagang, yang artinya adalah hukum pedagang, yang itu perangkat norma, aturan, dan prinsip hukum yang berkembang dari praktik perdagangan internasional dan diterima secara umum oleh komunitas bisnis global. Dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional, lex mercatoria sering diterapkan. Kenapa diterapkannya? Karena melalui mekanisme arbitrase, para pihak dalam kontrak perdagangan internasional dapat memilih lex mercatoria sebagai hukum yang mengatur hubungan mereka, atau arbiter dapat memutuskan untuk menerapkannya berdasarkan sesuai konteks sengketa yang dihadapi. Contohnya, keuntungan menerapkan lex mercatoria yang pertama adalah fleksibilitas dan netralitas. Lex mercatoria ini menawarkan kerangka hukum yang tidak terikat pada sistem hukum nasional yang tertentu, sehingga menghindari yang mungkin timbul dari penerapan hukum suatu negara. Yang kedua, keuntungannya adalah kepastian hukum, karena didasarkan pada prinsip-prinsip yang diterima secara umum dalam komunitas perdagangan internasional. Lex mercatoria membantu mempromosikan kepastian hukum dan stabilitas dalam transaksi pelanggan. Mungkin sekian jawaban dari pertanyaan Lutfi. Apakah cukup menjawab? Cukup. Terima kasih. Saya cukupkan sekian dari diskusi aspek hukum perdagangan internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurafatiani. Saya dari kelompok lex mercatoria. Saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam perdagangan internasional. Sini ada daftar isinya. Saya akan menjelaskan pendahuluannya dulu. Lex mercatoria yang juga dikenalkan sebagai hukum perdagangan adalah sistem hukum internasional yang berkembang dari kebiasaan dan praktik perdagangan yang telah ada selama berabad-abad. Ini adalah kumpulan prinsip dan aturan yang diakui secara umum oleh para pedagang di seluruh dunia yang mengatur transaksi komersial internasional. Selanjutnya ada definisi, ada hukum yang berdagang dari kebiasaan yang praktik perdagangan, ada juga kumpulan prinsip dan aturan yang diakui secara umum oleh para pedagang. Lalu ada sistem hukum internasional yang mengatur transaksi komersial internasional. Lalu ada tujuannya. Yang pertama ada menyediakan kerangka hukum yang beragam, bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang konsisten dan berlaku secara universal untuk transaksi komersial internasional. Lalu ada memfasilitasi perdagangan internasional. Lex mercatoria membantu memfasilitasi perdagangan internasional dengan mengurangi hambatan hukum dan birokrasi. Yang ketiga ada menyelesaikan sengketa secara adil dan efisien, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien untuk transaksi komersial internasional. Lalu yang keempat ada mempromosikan keadilan dan kesetaraan, bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi
transaksi komersial internasional. Yang kelima, menyesuaikan diri dengan perkembangan perdagangan internasional adalah sistem hukum yang dinamis yang terus berkembang seiring dengan perubahan dalam perdagangan internasional. Lalu ada prinsip dasar hukum. Di sini ada 5. Yang pertama ada perjanjian harus ditepati. Ini menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah harus dihormati dan dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat. Yang kedua ada itikat baik. Prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan kepercayaan dalam transaksi komersial. Yang ketiga ada kebebasan kontrak. Prinsip ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi komersial bebas untuk menegosiasikan dan menyetujui persyaratan kontrak mereka sendiri. Yang keempat ada kebiasaan. Prinsip ini mengakui pentingnya kebiasaan dan praktik perdagangannya yang telah ada selama berabad-abad. Yang kelima ada kewajaran. Prinsip ini menekankan pentingnya kewajaran dalam transaksi komersial. Yang keenam ada keadilan. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam menyelesaikan sengketa komersial. Yang ketujuh ada efisien. Prinsip ini menekankan pentingnya efisien dalam menyelesaikan sengketa komersial. Yang kedelapan, predictabilitas. Pentingnya predictabilitas dalam hukum perdagangan internasional. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan dari kelompok hukum bisnis internasional. Saya ingin bertanya mengapa perdagangan internasional penting bagi suatu negara? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Anggi. Hanya dengan perdagangan internasional maka efisien dapat dihasilkan dan kedua negara akan saling mendapat keuntungan karena faktor-faktor berikut: aneka sumber daya alam, skala ekonomi, dan perbedaan selera. Apakah pertanyaannya terjawab? Sudah cukup. Ya, baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafania Sudirman, NPM terakhir saya 224. Di sini saya dari kelompok Lex Mercatoria ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil saya dalam aspek hukum perdagangan internasional. Yang pertama, di sini ada pendahuluan. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antara negara yang berbeda, melibatkan transaksi ekspor dan impor. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh sumber daya dalam negeri, sehingga negara dapat memperoleh barang dengan harga lebih murah atau kualitasnya yang lebih baik. Selanjutnya ada beberapa tujuan juga yang saya ketahui, yaitu ada 3. Yang pertama, mengatur transaksi internasional, yaitu Lex Mercatoria berfungsi untuk mengatur hubungan internasional antara negara dengan prinsip-prinsip yang diterima secara umum tanpa merujuk pada hukum nasional tertentu. Selanjutnya ada menyediakan solusi hukum, yaitu Lex Mercatoria mengisi kekosongan hukum yang mungkin terjadi dalam transaksi internasional, memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis. Yang terakhir ada mendukung harmonis hukum, yaitu tujuannya adalah untuk memodernisasi dan mengkoordinasikan hukum privat khususnya hukum komersial guna meningkatkan perdagangan global dan investasi. Selanjutnya di sini ada asas perdagangan internasional. Yang pertama, di sini ada asas itikat baik serta transaksi yang jujur. Selanjutnya ada pengakuan atas kebiasaan serta praktik perdagangan antara negara atau perdagangan internasional. Yang ketiga ada asas kebebasan berkontrak, dan yang terakhir adalah asas
yaitu semua pihak memiliki akses yang sama dalam komunikasi untuk tujuan perdagangan. Yang selanjutnya ada prinsip dasar kebebasan berkontrak, yaitu para pihak bebas membuat kontrak dagang termasuk memilih hukum dan forum penyelesaian sengketa. Yang ketiga ada prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu arbitrase menjadi forum umum untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Yang terakhir ada prinsip dasar Pacta sunt servanda, yaitu kesepakatan yang ditandatangani harus dilaksanakan dengan itikat baik. Selanjutnya di sini ada perkembangan hukum perdagangan internasional. Yang pertama yaitu hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum nasional. Selanjutnya yang kedua ada hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan. Dan yang terakhir yaitu lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan munculnya lembaga-lembaga internasional yang mengurusi perdagangan internasional. Mungkin sekian presentasi saya. Terima kasih. Bila ada yang ingin bertanya, silahkan. Saya ingin bertanya, saya Dani Muhammad Zaidan dari kelompok hukum bisnis internasional. Nah, di sini saya akan bertanya, bagaimana dampak negatif perdagangan internasional bagi kehidupan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gani. Apa sih dampak negatif bagi negara? Yaitu perdagangan nasional bisa membuat suatu negara bergantung dengan negara lainnya. Misalnya, ketika negara tidak bisa melakukan produksi karena kendala teknis, negara maju akan menetapkan kebijakan ekonomi yang bisa merugikan negara kita tidak berkembang. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab. Apakah sudah puas? Sudah. Baik, sekian presentasi dari saya hari ini. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Intan Minjani dengan NPM 254 dari kelompok Lex Markatoria. Saya akan menjelaskan pengertian hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang sangat penting dikarenakan tidak ada satupun negara yang dapat hidup mandiri tanpa lepas dari interaksi dan transaksi dengan negara lain. Hukum perdagangan internasional merupakan ranah hukum yang sangat kompleks, di mana di dalamnya tidak hanya mengatur tentang prinsip hukum, tetapi juga mengatur tentang segala prinsip yang berkaitan dengan perdagangan global. Yang kedua, ada tujuannya. Ada 3 tujuan. Yang ke-1, meningkatkan perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan mengutamakan bagi perdagangan ekonomi satu negara. Yang kedua, mengembangkan sistem perdagangan multilateral. Yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. Di sini ada prinsip dasar hukum, ada 3 juga. Yang 1, kebebasan berkontrak, kebebasan untuk melakukan jenis-jenis berkontrak yang para pihak sepakati, termasuk memilih forum penyelesaian sengketa dan memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak. Yang kedua ada Pacta sunt servanda, prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga ada penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam perdagangan internasional merupakan forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan, di mana konsul arbitrase
dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang yang dilakukan oleh para pihak. Selanjutnya ada kelemahannya. Ada 2 kelemahan. Yang ke satu, bersifat pragmatis dan permisif, mengakibatkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional kurang objektif dalam memaksakan negara-negara untuk tunduk pada hukum. Yang kedua, bersifat mendamaikan dan persuasif, tidak memaksa. Kelemahan ini sekaligus juga merupakan kekuatan bagi perkembangan hukum perdagangan internasional yang memungkinkan perkembangan hukum di tengah krisis. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Silakan bila ada yang mau bertanya. Nama saya Hafian dari kelompok hukum bisnis internasional. Saya mau bertanya, apa sih prinsip dasar hukum perdagangan internasional yang harus dipatuhi oleh negara-negara? Jadi jawabannya ada 3 jawaban. Yang ke satu, kebebasan berkontrak. Negara harus memberikan kebebasan pada pihak-pihak untuk menyepakati jenis kontrak dan memiliki hukum serta forum penyelesaian sengketa yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Yang kedua ada pacta sunt servanda. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh pihak-pihak harus dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang ketiga ada non-diskriminasi. Negara tidak boleh mendiskriminasikan antara mitra dagang baik dalam hal tarif maupun regulasi sesuai dengan prinsip most favored nation dan national treatment dalam perjanjian internasional. Segitu cukup juga jawabannya. Cukup. Terima kasih semuanya sudah menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.